Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berbahagia, selamat hari Minggu yang penuh syukur. Hari ini kita bisa berjumpa di Zoom dan juga teman-teman yang menonton di YouTube. Selamat apapun yang akan Anda tulis nanti dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kesempatan kali ini bisa berbagi bersama, bertumbuh bersama, belajar lagi ya tentang persiapan menulis memoir tunggal. Sebagaimana kita tahu bahwa memoir adalah penggalan kisah hidup kita. Penggalan ini bisa bersifat eh, termin waktu tertentu, misalnya teman-teman tentang masa pendidikan saja, penggalan masa pendidikan saja. Walaupun hanya masa pendidikan bisa kita tulis, bisa kita susun memoirnya dengan sangat-sangat mendalam. Hanya masalah pendidikan saja. Karena embrio memoir tunggal ini memang bermula dari serpihan-serpihan kenangan yang kita kumpulkan dan menjadi struktur buku yang utuh tentang sesuatu yang kita sangat antusias menjalaninya. Masalah pendidikan adalah hal yang sangat antusias ketika kita sejak kecil hingga dewasa sebagai puncak menuntut ilmu. Untuk itu mungkin perencanaan naskah yang pendidikan ini kebanyakan kita lakukan. Selain masa pendidikan, teman-teman boleh menulis memoir tunggal tentang karir, ya, kemudian keluarga, kemudian bekerja, ya, berkarir, bekerja, berorganisasi, maupun kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya itu mendapatkan proporsi maksimal dalam hidup kita. Mungkin itu. Sebelumnya siapa yang ingin berbagi tentang rencana naskah memori yang ingin disampaikan? Monggo siapa dulu? Kak Setia, Kak Firda, Kak Amanda ini masih agak batuk sehingga mungkin bisa kita obrolkan jika sudah sembuh begitu. Kak Firda dulu mungkin silahkan. Halo, Kak Setia mungkin, Setia Cahayaningrum. Iya, mohon maaf sebelumnya saya off cam ini. Ya Saya nggak apa-apa, baru boleh. apa? Boleh berkenalan dulu mungkin. Ya, perkenalkan nama saya Eka Septia Cahyaningrum ya, nama lengkap saya biasa Hmm. dipanggil Eka. Oh Eka, Kak Jadi Eka ya. iya, Oke. jadi gini Kak, tadi saya sempat ini ya terkait sama salah satunya pendidikan. Mungkin karena saya apa ya, menurut saya dalam hidup tuh kayaknya lebih banyak kalau sekarang karena saya juga posisinya masih kuliah juga gitu. Jadi mungkin nanti memori yang saya angkat mungkin terkait pendidikan saya gitu. Terus juga apakah ini tuh ada jangka waktu gitu ya Kak? Untuk ini ya, misalnya kita mau ngambil dari masa kecil, kemudian nanti masa remaja, sampai pas saat ini gitu. Atau apakah hanya poin-poin sekiranya itu memang ada kenangan tertentu aja gitu ya Kak? Mungkin bisa mohon bantuannya ya Kak. Oke Kak Eka, jadi masa pendidikan itu bisa dari TK bisa. Saya kalau menulis masa pendidikan dari Kebun Purwokerto yang sudah terbit itu dari pendidikan TK sampai kuliah itu. Jadi sangat Hmm. menyenangkan sekali. Padahal itu hanya pendidikan, tetapi bisa kita tulis 14 bab lebih ya. Dari TK itu satu bab, SD mungkin 3 bab seperti itu. SMP 3 bab juga, SMA Hmm. juga seperti itu. Berarti memang runut dari awal kita memulai pendidikan Iya, awal gitu ya, ya Kak? betul. Oh iya, Foto-foto iya, iya. saat TK itu dikumpulkan saja, SD, SMP, SMA, kuliah itu dikumpulkan, seru sekali itu. Iya, Eh, kebetulan saya juga apa ya, domisili itu tempat yang pindah-pindah gitu dari TK sampai sekarang kuliah juga. Jadi mungkin itu bakal jadi satu hal yang menurut saya kayaknya banyak memorable gitu ya ya, untuk mau digali. Iya, benar. memorable banget yang perlu digali betul. Kalau boleh tahu, boleh cerita TK di mana, SD di mana, sampai kuliah di mana, boleh cerita Kak Eka. Oke, baik Kak. Jadi saya dulu itu ceritanya kecilnya itu kan
tinggal sama nenek ya kebetulan. Di? Karena orang tua saya bekerja, saya lahir di Tanjung Pinang, di Riau, Hmm. di Kepulauan Riau. Nah, lalu pas udah masuk usia 4 tahun ya kalau nggak salah saya TK itu saya merantau ikut orang tua akhirnya ke Balikpapan di Kalimantan Timur, Kak. Nah, itu saya TK hanya setahun aja ya kebetulan Kak. Saya langsung nol besar ya waktu itu. Jadi setahun di Balikpapan, kemudian saya merantau lagi karena bapak saya orang Jawa ya, kebetulan Jawa Timur di Hmm. Jember. Heeh, itu saya SD-nya pindah ke Jawa Timur gitu. Sekolah di sana sampai SMP, Kak. Nah, Hmm. pas sudah selesai sampai SMP, akhirnya karena kemarin itu saya memutuskan untuk ikut tante saya karena memang Ke mana? ini ke Kalimantan lagi, ke Kalimantan Hmm. Timur, tapi beda tempat gitu, Kak. Tempatnya Hmm. itu di ini, di pasar yang sekarang itu salah satu yang bakal jadi masuk IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Nah, jadi saya SMA 3 tahun ikut beliau gitu, tante saya di sana. Dan akhirnya sekarang saya menempuh S1 juga di Kalimantan, tapi di Samarinda. Karena saya dari Universitas Mawar ya, Kak. Gitu. Jadi lumayan juga ya, Kak. Kalau ternyata saya pikir tuh kayaknya kalau ditarik ke belakang lagi tuh banyak hal-hal yang mungkin saya tuh nggak ngira kalau perjalanan saya mungkin nggak kayak orang-orang lain yang bisa pindah-pindah kayak gitu sih, Kak. Oke, kalau masa-masa SD, TK dulu ya, hingga Oke, nanti Kak. SMP, SMA, terus sekarang kuliahnya jurusan apa? Saya jurusannya farmasi klinis. Oh, keren, 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 keren. Semester? Saat ini masuk semester 7 ya, Kak. Oke. Em, Masa-masa yang sensitif menurut Kak Eka itu yang seperti apa sih sebenarnya? Yang kiranya sangat mendalam Hmm, untuk digali. Mungkin secara perasaan sensitif ya, karena sangat ya, membekas kayak gitu. mungkin kalau menurut saya kayak masa ini sih saya pindah harus jauh. Sebenarnya kalau jauh dari orang tua dari kecil kan memang udah jauh ya, tapi itu kayaknya berasanya tuh menurut saya pas saya dari SMP terus saya harus pindah ikut orang lain gitu. Maksudnya bukan orang lain juga tapi masih keluarga, tapi itu Hmm. karena saya dari tadi ya pindah dari Jawa ke Kalimantan, terus selanjutnya saya ke tante saya. Jadi SMP ke SMA dan SMA ke kuliah sih ya menurut saya itu kayaknya adalah beberapa kenangan-kenangan dan yang menurut saya itu benar-benar eh, ini sih Kak, lebih sensitif maksudnya kayaknya banyak juga gitu pelajaran-pelajaran kalau saya pikir lagi. Cuman untuk mengingat dan merincikan tuh kayaknya juga lumayan ya Kak, gitu. Oke. Kalau yang foto-foto masa kecil, Mungkin kalau foto-foto masa kecil, nah itu Kak, saya orangnya juga nggak yang telaten untuk nyimpan foto ya kebetulan, hmm, tapi mungkin ada beberapa. Saya mungkin nanti bakal minta bantuan dari keluarga juga kayaknya Kak. Kalau masih misalnya ada ada ya. yang saya. Kalau yang Iya, paling mudah mungkin saat sudah ada media sosial ya. iya, iya benar-benar Kak. Ya gitu. Itu masa-masa yang sensitif ya. Kalau dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dalam hal ini maksudnya gimana Kak? dengan Bapak Ibu guru yang paling menginspirasi pas di mana? SMA ya kayaknya. Oke, why? Mengapa? Karena saya kemarin itu di SMA sempat yang ada ikut salah satu perlombaan juga dan itu tuh beliau tuh kayak saya ngerasa beliau tuh nggak cuman sebagai guru gitu tapi jatuhnya jadi orang tua kedua saya gitu. Sangat ini ya, penuh perhatian begitu dan juga punya encouragement tinggi ya, Hmm, Kak, ya. iya, iya ya Kak. Oke. Kalau Kak Eka ini saya minta membuat draft 10 menit, boleh nanti tunjukkan. Em, Misalnya bab satu tentang apa, bab dua tentang apa, kayak gitu. Dan juga teman-teman yang bergabung. Kak Wafik selamat bergabung. Dan juga 10 teman-teman menit yang ya lain. Kak. Ya sebelum itu teman-teman boleh membuat draft outline-nya dari bab satu hingga bab 10 dulu tidak masalah. Ya nanti bisa disampaikan untuk simulasi sehingga
kita akan ketemu sebulan sekali untuk melaporkan progres teman-teman menulis begitu. Oh gitu, oke Tunggu baik. ya. Nanti saya coba dulu, iya Kak. Oke, kami tunggu semuanya. Ini ada pertanyaan dari Kak Firda. Mohon maaf sebelumnya saya bertanya lewat chat. Kalau memoir tunggal, bisa nggak ya saya buat cerita fiksi? Memoir itu kisah nyata kita, bukan fiksi, bukan hayalan. Jadi tidak bisa. Kalau fiksi mungkin nulis novel terinspirasi dari kisah kita nggak masalah. Tapi kalau memoir memang bukan fiksi. Kak Wafik apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Dio. Oke, boleh cerita dengan kami memoir apa yang ingin ditulis secara utuh? Apakah itu pendidikan, keluarga, karir, atau mungkin pengalaman yang unik? Silakan untuk berbagi bersama kami. Silakan. Kalau dari saya sendiri lebih kepada pengalaman sih Kak. Pengalaman yang apa? Yang tertentu. Yang Iya, pengalaman ini peng- kan harus spesifik. Pengalaman pendidikan, pengalaman bekerja, keluarga, atau mungkin punya relasi tertentu dengan seseorang, atau memoir itu apa ya? Perjalanan juga termasuk ada sekitar berapa ya? Nanti akan saya tunjukkan jenis memoir yang bisa itu tentang apa? Tentang apa? Memoir riwayat kesehatan itu sangat bisa loh. Ada loh. Oke, nanti akan saya tunjukkan jenis-jenis memoir yang bisa kita tulis. Ini bukunya sudah saya boyong semua. Silakan Kak Wafik untuk bercerita lebih panjang. Silakan. baik Kak. Soalnya kan ini juga belum begitu paham tentang memoir. Memoir Cuman saya jelaskan ulang. Memoir baik. adalah cerita pribadi atau bahasa Inggrisnya personal story. Cerita pribadi ini penggalan hidup kita. Penggalan itu kan banyak, ya kan ya. Tetapi bisa kita tulis secara mendalam. Misal pengalaman masa kecil hingga remaja dewasa, pengalaman pendidikan, kemudian pengalaman bekerja, pengalaman tertimpa musibah, pengalaman spiritual. Sebetulnya kan banyak sekali ya kan ya. Pengalaman kesehatan, ditimpa penyakit ya kan. Misal survivor kanker misal. Itu memoir itu. Bisa kita tulis secara mendalam. Nah, Kak Wafi punya pengalaman yang ingin dibagikan tema apa? Silahkan untuk berbagi. Lebih kepada relationship sih Kak. Oh, keren banget. Nah, sekarang relationship dengan siapa? Silahkan. Gimana Kak? Relationship dengan siapa? Teman, sahabat, kekasih, atau siapa? eh untuk sementara sih masih sendiri, tapi kemungkinan coba untuk eh, ini mengajak teman-teman yang lain buat kita nulis bareng-bareng juga. Oh, berarti persahabatan ya. Ya, Boleh bercerita tentang latar belakang Kak Wafik, tinggal di mana, kemudian sekarang kegiatannya apa? kalau saya dari Palu juga mengikut kelas dari Kadio soal penulisan buku pengembangan diri. Nah, Hmm. kemudian kalau sekarang saya jadi aktivitas sekarang itu jadi relawan Hmm. pendidikan juga di beberapa daerah pelosok seperti itu Kak. Oke, oke, oke. Em, Lebih spesifik yang kalau memoir tunggal itu apa? Relasi yang seperti apa yang ditulis? Persahabatan atau pertemanan atau apa? Saya belum mendapatkan poin yang jelas begitu. Oh, baik Kak. Soal pertemanan Kak. Pertemanan, pertemanan yang seperti Pertemanan yang bisa membuat kita lebih berpikir bahwa ternyata hidup itu tidak hanya stuck di situ saja, apapun itu pasti ada jalannya. Seperti itu Kak. oke, terima kasih. Ini yang sudah bergabung lagi, Kak Suci Larasati. Selamat pagi. Pagi Kak Dio, Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. Boleh berbagi bersama kami. Mungkin bisa saling berkenalan dulu. Silahkan dari mana? Oh iya, perkenalkan saya Suci Larasati, biasa dipanggil Suci. Saat ini domisili di Jambi. Muaro Di Jambi ya? Deket nggak?
Merangin sih kabupatennya. Mm-mm. Kalau Muaro Jambi itu berapa jam lagi ya ke arah kota. Ini Hmm. eh kabupaten. Jadi ikut suami si dinas. Dulu pernah ngajar di SMP di Depok. Terus Hmm. karena nikah ikut suami sekarang. Punya satu putri. Umur berapa kakak? Umur 22 bulan putrinya. Oke, Belum. keren, 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 keren. Boleh berbagi bersama kami apa yang ingin ditulis di memoir tunggal nanti? Kalau saya itu kan sebelumnya waktu masih ngajar tuh pernah nulis-nulis puisi. Cuma kalau puisi ini rasanya apa ya? Lebih ke ungkapan perasaan. Jadi mungkin yang disampaikan juga yang baca mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau saya lihat karena kan kita bukan sastrawan yang Mm-mm. kenal. Jadi puisi-puisinya juga orang kan lebih melihat itu puisi itu karya siapa gitu. Nah, kalau kali ini tuh pengennya tuh nulis kayak buku anak karena berhubung punya anak kecil ya. Dan anak saya tuh emang suka baca juga, suka karena masih kecil jadi dia lebih ke gambar sih. Nah, untuk penulisan buku ini yang sekarang nih pengennya lebih fokusnya tuh ke anak sih, kayak buku cerita anak, tapi yang Memoir anak lebih ya. Saya ya ini memoir menulis memoir ya, memoir anak. memoir anak tuh seperti apa ya Kak? Oh Belum ya ya paham ya, juga. ini ya mungkin salah salah persepsi lagi. Karena nggak ikut dari awal ya. Workshop Iya, ini adalah menulis memoir tunggal, bukan menulis buku anak. heeh. Memoir itu adalah pengalaman pribadi. Mungkin memoir mengasuh buah hati mungkin cocok. Gitu ya Kak ya. Ya, seru banget itu. Memoir menjadi ibu itu juga cocok. Anda Iya. mengalami proses menjadi ibu bagaimana? Luar biasa Kak. Nah, Karena itu ditulis. Nah. karena kan ibu baru ya. Jadi Berarti em, sudah bisa jalan ya putrinya? ya sudah bisa jalan ini ke sana kemari sambil soalnya. Iya, jadi apa? Memang kalau diceritain dari awal kita apa namanya punya anak itu komitmennya kan besar ya karena tanggung jawabnya dunia akhirat kan kalau punya anak. Jadi ya pengen sih ceritain tentang pengalaman tapi berarti bukan lebih ke buku anak ya Kak ya kalau Beda. memo. Itu kan di Google, di apa Zoom kan sudah tertera pendampingan menulis memoir tunggal. Jadi harus dibaca lebih teliti kalau apa Iya, namanya. Kalau mau ikut itu harus dibaca lebih teliti lagi. Saya mau ikut acara apa begitu ya Kak ya? iya, iya. Ya. Heeh. Nah, nggak apa-apa. Malah kita saling berkenalan. Tapi Penulisan panjang ya Kak ya, iya, panjang ya. mungkin eh, salah satu yang saya senangi itu adalah Letter to My Daughter. Maya Angelou itu sangat bagus sekali menulis pengalaman mengasuh buah hati dengan juga beberapa anak rohaninya ya sangat penting. Nah, Hmm. selamat bergabung yang baru bergabung, Kak Delima, Kak Mima, Kak Dwi Rahmayanti. Jadi Halo, pendengar nomor Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Dio, maaf lagi di jalan nih, jadi pakai avatar dulu. Oke, iya iya, selamat bergabung Kak Dwi, Kak Okti. Oh iya. Teman-teman, saya ingin membagikan beberapa jenis memoir yang mungkin bisa menjadi referensi Anda menulis memoir tunggal. Izin share dulu. Oke, ini saya mulai dulu share screen.
Apakah terlihat teman-teman beberapa kategori memoir? Halo? Iya, Kurang mungkin kurang lihat sedikit. sedikit. Ya, teman-teman kategori memoir. Tadi kita sudah, saya tidak pernah bosan menjelaskan bagi yang baru bergabung, ya. Memoir itu cerita pribadi. Di sini tidak menulis buku anak ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu semua nih ya. Tetapi menulis pengalaman pribadi. Tapi kalau yang ingin berhubungan dengan anak, bisa memoir menjadi ibu, memoir mengasuh tumbuh kembang anak itu bisa. Nah, ada beberapa memoir atau penggalan kisah hidup kita, masa pendidikan kita, masa pertumbuhan kita sampai dewasa, penggalan pekerjaan kita atau memoir berkarir dan sebagainya. Akan kita bahas bersama-sama ya, jenis-jenis memoir. Saya mengambil dari buku How to Write Memoir in 30 Days ya, menulis memoir dalam waktu 30 hari. Yang pertama adalah memoir hubungan. Memoir ini menunjukkan hubungan status kepada pembaca, bagaimana hubungan Anda dengan orang tertentu yang berubah setiap saat dan bagaimana Anda berubah karenanya. Biasanya hubungan tersebut berkaitan dengan orang tua, saudara sepupu atau guru. Ini tadi yang disampaikan oleh Kak, sampai dari Palu, Kak Eka ya. Kak Eka ini berhubungan dengan relasi. Kemudian memoir tentang binatang. Ini pernah kita kumpulkan juga. Judulnya adalah Kak Mema ikut ya. How I Met My Pets ya, itu memoir tentang pecinta binatang. Berhubungan dengan memoir peliharaan di rumah ya, dan mempunyai peran penting, memberikan pembelajaran, memberikan cinta, dan seringkali memberikan hubungan yang bermakna dan mendalam. Nah, ini teman-teman boleh menulis memoir utuh ya tentang binatang peliharaan di rumah. Kemudian memoir tentang sebuah penyakit. Saya pernah operasi teman-teman dan itu memang membekas sampai sekarang ya, bekasnya. Atau mungkin teman-teman punya sejarah riwayat kesehatan dan itu bisa menimbulkan inspirasi bagi pembaca, teman-teman boleh menuliskan memoir tunggal. Menceritakan tentang penyakit dan juga rasa sakit mungkin berakhir sebagai keberanian dan kemenangan. Oh iya, saya membayangkan dulu saat mau masuk ke meja operasi. Wah ya, tapi bismillah, alhamdulillah didampingi tenaga medis yang sangat profesional, sangat helpful sehingga lancar operasinya. Atau mungkin berakhir sebagai sebuah tragedi ya. Beberapa teman saya itu pernah main ke kantor Diomedia, itu atlet para games, pernah kecelakaan, dia atlet renang, satu tangannya itu harus diamputasi ya. Jadi ya merupakan tragedi akhirnya. Sehingga pembaca akan menyimak cerita tentang kesakitanmu akibat penyakit tertentu, akibat sakit tertentu. Anda mungkin berperan sebagai pasien atau sebagai pengasuh. Nah, ini teman-teman pasti memoir tentang sebuah penyakit ini akan sangat menyentuh hati. Kemudian memoir religius atau spiritual ya. Apakah kepercayaan Anda sudah hilang atau mungkin kepercayaan Anda ditemukan, pengalaman itu memberikan koneksi secara tidak langsung kepada pembaca yang mengalami peristiwa dan mempunyai pertanyaan membingungkan yang sama tentang keimanan, tentang kontemplasi, tentang pencerahan jiwa ya kan terhadap sebuah kepercayaan ya kan. Ini teman-teman bisa menuliskan secara religius, misal yang mungkin sering dilakukan adalah memoir ke tanah suci misal ya kan, atau perjalanan rohani seperti itu. Kemudian juga memoir tunggal yang bisa teman-teman tulis itu tentang memoir bisnis atau memoir menjadi pengusaha. Itu adalah sebuah memoir yang bercerita tentang dunia pekerjaan, akan menjadi sangat menginspirasi, khususnya ketika Anda menceritakan kegagalan serta keberhasilan Anda. Bisnis itu spektrumnya sangat luas sekali, dari mulai permulaan. Ya, boleh bantu unmute mungkin? Ya. Oke, mari kita mulai lagi.
Itu tentang memoir bisnis. Kemudian memoir perjalanan. Tadi di awal pernah kami singgung bahwa perjalanan Anda adalah sebuah cerita perjalanan yang mempunyai daya tarik. Ya, kita garis bawah perjalanan yang mempunyai daya tarik dan perjalanan batin dengan menunjukkan bagaimana perjalanan tersebut mengubah hidup Anda. Jadi perjalanan itu bisa menghidupkan kembali kenangan serta membawa hikmah dan juga menunjukkan peristiwa dari itu akan mengubah hidup kita. Kemarin ada seorang memoris yang menulis perjalanan ke luar Jawa ke sebuah, kalau nggak salah, Gorontalo ya. Jadi dia naik kapal, ada dua peristiwa yang sangat mengubah hidupnya tentang rasa bersyukur dan juga rasa iman yang lebih kuat, yaitu peristiwa kematian dan kelahiran di dalam satu kapal. Ada yang meninggal, tetapi saat itu juga ada yang melahirkan. Ya, itu sangat menyentuh ketika dia menceritakan itu. Dia menulis di The Magic of Memoir. Nah, kalau perjalanan-perjalanan teman-teman punya banyak kenangan, itu menarik sekali untuk dibukukan. Kemudian memoir yang bisa teman-teman tulis adalah memoir romantis. Oh ya, ini belum pernah saya presentasikan memoir yang tipe-tipe ini. Percintaan dalam segala bentuknya mencari pembaca yang mungkin mengharapkan Anda membuat sebuah keputusan yang tepat dan juga khawatir tentang keadaan Anda ketika Anda membuat keputusan yang sebaliknya. Dalam kategori ini termasuk di dalamnya memoir tentang percintaan, perceraian, cinta jarak jauh, ya LDRan, dan pasangan kedua, bisa juga HTS ya. Itu bisa juga memoir romantis. Memoir yang penuh romantika begitu terhadap seseorang. Teman-teman pasti punya. Saya sempat punya ide untuk mengangkat memoir perceraian, tapi memang harus dihindari ya, dalam arti ini peristiwa menyakitkan dan ya romantika seperti itu boleh sih. Di seri Chicken Soup itu ada satu memoir tema perceraian, tapi saya belum berani mengangkatnya. Yang romantisme indah saja yang mungkin bisa teman-teman tulis, atau yang menyakitkan tapi berakhir dengan bahagia juga boleh. Teman-teman bisa mengeksplorasi. Kemudian memoir tentang sebuah pesan. Pesan-pesan kehidupan ketika kita bersama keluarga, kita berkunjung ke kakak senior ataupun ke sesama organisasi, kemudian bersilaturahmi dengan siapapun pasti membawa banyak pesan ya. Mereka biasanya mengungkapkan banyak rahasia yang disingkap, rahasia kehidupan, hikmah ya, peristiwa ataupun wisdom dari masa lalu yang dimana orang tersebut tidak pernah diduga menceritakan secara gamblang, dibedah dan juga diperbincangkan. Tetapi kalau Anda bertemu dengan orang tersebut, Anda mendapatkan pesan atau message yang sangat luar biasa. Anda bisa mencatatnya, ya, pesan-pesan memoir tentang pesan-pesan berharga begitu. Kemudian memoir bencana atau tragedi, tapi ini bersifat tragedi ya, adalah pengalaman yang Anda selamat dari sebuah peristiwa perampokan, penculikan, bencana alam, atau bencana-bencana lain, termasuk dalam kategori tersebut. Nah, ini bisa Anda tulis untuk memoir tunggalnya. Memoir masa tumbuh kembang, ya kan ya. Kemudian memoir demonstrasi, misal Anda sebagai aktivis, ya. Ini para pegiat literasi, pegiat apapun ya, pegiat lingkungan, hukum, kemudian yang lain ya, yang banyak melakukan advokasi, ya ini bisa ditulis. Ini sangat keren buku ini, ya kan ya. Mungkin itu jenis-jenis memoir yang bisa teman-teman tulis. Buku ini materi ini saya ambil di buku ini teman-teman. How to Write Memoir in 30 Days. Ini covernya seperti ini. Selamat bergabung Kak Ana, Kak Anita, Kak Raka, Ibu Sartini, ya. Oke, ini sampulnya teman-teman.
Ya. Ini. Tadi saya ambil dari materi buku ini, saya ambil kata pengantar. How to write a memoir in 30 days. Panduan cepat, menyenangkan, dan mudah untuk menulis dan menerbitkan memoir pribadi hanya dalam 1 bulan. Teman-teman yang bergabung, komunitas menulis memoir ini berdiri tahun 2017. Sejak itu kita aktif menerbitkan memoir bersama-sama dan juga sebagian sudah menulis memoir tunggal dan hari ini kita pendampingan menulis memoir tunggal. Tadi ada tugas yang baru bergabung, kami beri waktu 10 menit untuk menulis kerangka ya atau outline memoir apa yang ingin Anda tulis selama 6 bulan ke depan. Jadi pendampingan menulis memoir akan kami lakukan selama 6 bulan. Nanti setiap bulan kita ketemu lewat Google Meet ya kan ya untuk melaporkan kemajuan Anda menulis. Mudah-mudahan tahun depan sudah terbit semua. Kita ucapkan amin bersama-sama ya teman-teman. Oke, yang berikutnya yang ingin saya tanya adalah yang baru bergabung mungkin bisa menyampaikan memoir apa yang ingin teman-teman tulis. Yang pertama saya ingin menyapa Ibu Sartini, selamat pagi. Kak Raka Zaki, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Boleh Video. bercerita memoir apa yang ingin Anda tulis dan juga berkenalan dulu silahkan. Perkenalan dulu mungkin. Ya silahkan. Ya, saya Dinda Zalea Pusida. Kebetulan ini pakai akun kakak saya karena HP saya lagi mati baterainya. Silahkan. Terus untuk outline yang akan saya tulis, saya belum kepikiran sih sebenarnya Mas Medio. Ya, mungkin saya akan menceritakan tentang waktu saya pernah mondok gitu. Oh, memoir ini ya, masa pendidikan begitu. Iya, betul. Tinggal di mana? Kenapa, Mas? Tinggal di mana? Oh, tinggal di Bekasi. Oke, sekarang kegiatannya? Kegiatannya saya menjadi mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan. Oke, jurusan apa dan semester berapa? Semester 3, baru masuk semester 3 di Fakultas Bahasa dan Seni Pendidikan Bahasa Indonesia. Keren. Oke, mungkin memoir perjalanan spiritual di pesantren bisa ditulis begitu ya? Iya. Siapa yang ingin berbagi lagi? Kak Mima mungkin. Silahkan. Memoir berkarir kayaknya yang ingin ditulis Kak Mima. Silahkan Kak Mima. Atau Kak Ana, silahkan Kak Ana. Saya dalam perjalanan Kak Dio, nyimak dulu, mohon maaf. Oh, nggih. Perjalanan kemana? Ke Purbalingga Kak Dio, tapi nggak bablas Kebumen. Dari mana ke mana ceritanya ini? Dari Purwokerto ke Purbalingga. Oh ya, dulu saya kuliah di Purwokerto, judul bukunya Dari Kebumen ke Purwokerto, itu masa pendidikan saya. Ya, walaupun sambil perjalanan, boleh cerita dulu latar belakang Kak Ana, silahkan. Saya ASN. Kebetulan background pendidikannya psikologi. Lama di psikolog klinis di rumah sakit, tapi ini bergeser ke manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian. Udah setengah abad usianya Kak Dio, tapi nulisnya baru ya 2 tahunan dan belum punya buku. Segera. Selama 6 bulan ya, kita program bersama ya, bukunya ya Kak Ana ya. Yes, siap, saya nyimak.
Kira-kira memoir apa yang ingin ditulis? Perjalanan berkarir sebagai psikolog klinis atau apa kira-kira? Iya, sebetulnya saya banyak ide ya, cuma eksekusinya yang agak kesulitan ini karena manajemen waktunya yang belum baik. Jadi ada banyak ide, antara lain saya kepingin bikin cerita tentang dari ruang konseling begitu. Oh, keren Cuma banget. cuma mungkin itu disamarkan sebagai fiksi ya, karena kan ada kerahasiaan klien begitu ya. Jadi Ya, mungkin bukan fiksi. Tetap kisah nyata, tapi semua data itu disamarkan. Termasuk, iya, iya. iya. Betul. Nah, kemudian saya sebenarnya kepingin bikin memoir dulu. Saya ngikut pertama kali Diomedia itu saya tertarik di tema yang meninggalkan zona nyaman itu loh. Iya, oh iya. 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 Coba eksekusinya nggak rampung ya, angel. Kita lama nggak berjumpa. Kita karena pernah Zoom sekali ya, Kak Ana ya dulu ya. Iya, Oh, ya saya masih ingat beberapa kali banget. ikut Masih ingat ya. banget. Iya. Iya, cuma semuanya berhenti di tengah jalan ini gimana ya? Coba berhentinya sampai di mana sekarang? Boleh tunjukkan dan ceritakan. Oke, jadi saya ragu-ragu ketika bikin memoir itu data-data asli atau fakta-fakta begitu ya. Karena kan menyangkut orang lain ya. Misalnya waktu yang keluar dari zona nyaman, itu saya ingin cerita bagaimana setelah 22 tahun saya berkarya di rumah sakit, kemudian bergeser ke manajemen kepegawaian itu kan serupa penyesuaian yang luar biasa gitu buat saya gitu. Penyesuaian yang luar biasa dan berkesan begitu sehingga saya pengen nulis gitu. Prosesnya gitu, menuliskan prosesnya yang menurut saya sangat-sangat bergelombang seperti seperti di lautan atau naik roller coaster gitu. Cuma saya ragu-ragu ketika kan berarti saya nanti harus menyebutkan katakanlah ketika coaching dengan atasan kan berarti menyebutkan nama atasan saya, jabatan beliau begitu kan. Kayak gitu Kak Dio. Saya ragu-ragunya di situ Gimana Oh ya? ya, saya telah membaca beberapa seorang psikolog dan juga seorang psikiater yang menangani kasus-kasus tertentu itu malah ini menceritakan dengan sangat gamblang, tetapi hanya nama yang disamarkan. Oke. Peristiwanya asli. Kalau misalnya Kak Ana kenal Tori Hayden, kenal nggak? Tori Hayden, oke. Iya, saya baca beberapa bukunya tentang anak berkebutuhan khusus, toh. Tidak hanya berkebutuhan khusus, tapi juga anak-anak bermasalah secara psikologis. Iya. Itu asli loh itu. Asli. Tapi ada beberapa yang disamarkan. Namanya itu asli. Semua asli, hanya nama yang disamarkan. Pernah ke Indonesia diundang penerbit media? Iya. Saya Ya, tahu contoh, dia waktu ke Indonesia juga. kalau saya, Tori Hayden sangat cocok untuk Kak Ana sebagai psikolog. Oke, acuannya ke sana ya. Saya Misal, coba atau mungkin pelajari lagi. misal mengalami kesulitan, Kak Ana bisa mencari buku yang cocok pola penulisannya. Kadang kita sebagai penulis itu untuk menuliskan sebuah buku itu kesulitan di pola penulisan. Kira-kira saya ini apa ya kan ya? Tapi yang paling penting adalah menulis saja dulu sampai selesai. Nah, tengah jalan ini yang sudah ditulis itu sampai di mana coba Kak Ana? Ya saya baru bikin outline begitu. Baru bikin outline terus masuk ke bab 1 itu terus itu tadi macetnya wah berarti iki aku cerita direktur rumah sakit, cerita ini kayak gitu. Oh iya, sebentar. Itu malah bagus. Karena apa? Itu sebagai permulaan atau pemanasan. Itu teruskan saja sampai selesai. Walaupun itu mencatut nama aslinya. Nanti kalau sudah selesai semua, didiamkan sebentar, dibaca ulang, semua nama asli disamarkan. Itu sangat Iya. Sampai selesai ya.
Iya, Akhirnya oke. Pertanyaan lagi boleh nggak? Oh, boleh banget. Terkait dengan ini, dengan kalau saya baca beberapa memoir itu kan ada foto gitu ya, dokumentasi gitu loh, foto gitu yang terkait dengan kejadian ataupun data yang terkait dengan kejadian kayak gitu tuh gimana tuh? Apakah memang harus ada seperti itu atau enggak usah, enggak apa-apa gitu? Foto itu sebagai ilustrasi atau pendukung naskah. Jadi sesuai kebutuhan saja Kak Ana. Oh, oke. Ya, ya. Ya, iya. Oke, Kami oke. tunggu ya. Bulan depan Iya. datang lagi ya di Zoom ya. Oh Kalau ya. Google Meet. Kita Iya. tunggu Oke, progresnya. terima kasih. Ya, terima kasih semangatnya Kak Dio. Iya. Besok sudah bab 3 ya Kak ya. Amin, semoga. Amin. Kemudian saya ingin menyapa Kak Tiari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dio. Apa kabar? Selamat dan sukses. Maaf, Tentunya baru saja wisuda baru dari bisa arsitek gabung. UGM. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Oke, Kak Tiari ini sangat luar biasa teman-teman. Mungkin boleh kenalan dulu dengan teman-teman yang baru bergabung. Kak Tiari silakan. Oh iya, saya Tiari. Arsitek keren. Saya berani menulis memoir ini karena dapat bimbingan dari Mas Dio dan juga Kak, teman-teman juga Kak Mima, Kak Amanda, semuanya. Belajar kami. bersama. Gimana Pak, Mas? Iya, belajarnya bareng-bareng Kak Mima juga, Kak Amanda. Iya. Sama-sama belajar. Kalau nggak dipaksa sama Kak Mima, saya nggak berani tuh. Mana nih suaranya Kak Mima nih? Lagi OTW katanya. Oh gitu. Iya, tadinya masih bingung menulis memoir itu bagaimana. Ternyata lebih mudah menulis memoir karena saya sudah terbiasa menulis diary ya. Jadi ternyata tinggal kebetulan temanya sudah diberikan sama Mas Dio sama Kak Mima juga. Jadi istilahnya, oh ini kayaknya saya pernah ngalamin deh seperti ini. Akhirnya ya begitu mengalir aja. Cuman emang di awal-awal saya kan udah lama tidak berbahasa Indonesia dengan benar. Jadi Mas Dio mengingatkan terus. Mas Dio tuh galak loh. Tapi baik sih. Iya, banyak yang bilang aku galak. Iya, pokoknya kalau berbahasa Indonesianya salah sedikit disuruh dikembalikan nanti naskahnya, suruh ya, nggak diperbaiki apa-apa. dulu. Oh, itu ada yang lebih parah lagi. Itu selama beberapa tahun itu saya melarang menulis WA disingkat. Itu sampai sekarang jadi lancar, public speaking-nya lancar, menulisnya ada. Iya. Itu pengakuan juga. Tapi memang bagus banget ya Mas Dio. Jadi saya sekarang orang-orang itu sebenarnya itu kelihatan ya kepribadian orang-orang ya bagaimana menulis walaupun hanya di WA itu kayaknya sebagai suatu etika berbahasa ya. Betul, Jadi itu kalau saya ber-WA dengan teman-teman tuh tingkatannya beda memang kalau levelnya mereka udah menjabat gitu pasti jarang gitu kata-katanya pasti lebih sopan dan jarang disingkat. Kalau ibu-ibu rumah tangga itu rata-rata disingkat. Nah, itu beda ya, bisa membedakan ya Kak Tiari ya. Iya. Sangat ya. Iya sangat. Sangat. Walaupun saya ibu rumah tangga yang tadinya juga kebiasaan disingkat, akhirnya setelah bertemu Mas Dio ya saya berusaha untuk berbahasa dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barokallah. Kak Tiari punya rencana teman-teman dengan sahabat-sahabatnya sangat luar biasa akan menulis memoir persahabatan ya. Gimana progresnya? Masih pada sibuk sendiri Mas Dio. Iya. Masih susah nih. Iya. Alhamdulillah. Ya pokoknya saya sendiri sih alhamdulillah dengan Dio Media udah berapa ya Mas Dio saya ikut naskah? 5 ya kalau nggak salah. Iya. Keluar dari zona nyaman, terus menjadi pribadi yang bersyukur.
terus Rindu Surga. Wisdom 2000, Hmm. terus You Are Rindu the Surga. Best, You Are the Best. terus Menjadi Wanita Perindu Surga, Hmm. sama doa-doa yang terkabul. Terkabul. Alhamdulillah sih, saya juga nggak nyangka bisa ikutan Ya, mengirim kalau yang memoir. My Uncle Story sudah nulis belum dari Kak Mima tugasnya? Nah itu kan saya nggak ikutan ini Zoom sama Mas Dio yang tentang Untold ya. Saya sebenarnya Ada di di sini mau YouTube. nanya nih. Ada di YouTube, ada di YouTube. Iya, udah saya dengerin ya, udah saya nonton. Hmm. Jadi itu sebenarnya cerita yang gimana ya Mas Dio? Yang tadinya disimpan sendiri gitu. Iya, jadi punya jejak batin yang tertinggal selama disimpan, dan itu kalau kita keluarkan itu membuat kita lebih lega walaupun sakit, tetapi membuat kita lebih bersyukur dan bisa menginspirasi apapun itu. Oh ya, Iya. ada sih, sudah ada ide sih. Jadi Saya pernah cerita operasi mungkin. itu belum banyak yang pernah operasi, jadi itu yang akan saya tulis. Misal teman-teman yang punya jejak batin yang tertinggal, baik tadi saya sudah presentasi beberapa memoir yang bisa dituliskan, itu bisa juga Kak Tiari. Oh gitu ya. Tentang dari operasi, tentang kesehatan, itu yang Untold Stories tentang kalau Ya itu ada. salah satunya tuh. Salah satunya waktu saya sakit COVID tuh saya mau cerita juga tuh. Kayaknya belum ditulis Gimana? ya Kak ya? Belum pernah. Nah itu Untold Stories, dari jejak batin yang tertinggal selama COVID itu membekas sekali. Oh iya. Iya Terus yang boleh. memoir tunggal itu kira-kira apa Kak Tiari, menjadi yang riwayat pekerjaan sebagai arsitek itu kayaknya belum ditulis deh. Kayaknya kalau memoir tunggal saya malah lebih mau memilih ini loh, Apa Kak? apa tuh tentang malaikat. Oh, Jadi berarti spiritual ya? Spiritual. Jadi kayaknya banyak kejadian-kejadian itu kita kadang-kadang menyepelekan bahwa di kiri kanan kita tuh ada malaikat. Nah, terus Saya sepakat itu. Betul. ya, nah terus banyak kejadian tuh misalnya itu kan seperti misalnya contohnya ayat kursi gitu ya, bahwa Allah sudah menjanjikan dijaga oleh 7.000 malaikat sebelum kita keluar rumah. Nah, itu benar-benar saya rasakan gitu loh ya. Jadi kalau saya lagi nyetir terus tiba-tiba itu mobil pada menjauh-jauh, terus udah gitu pokoknya dimudahkan semua deh pas pada saat nyetir gitu aja, salah satunya. Iya, itu namanya spiritual memoir namanya. Oke, ditunggu ya Kak ya. Nanti bisa Ya, diceritakan insya hikmah-hikmah Allah. kehidupan yang lain menjadi memoir tunggal. Ditunggu 10 Amin, menit ini ya amin. membuat kerangkanya ya. Nanti selama 6 bulan kita tiap bulan ketemu, tiap bulan kita melaporkan progres menulisnya, misal dapat 2 bab, 3 bab kayak gitu ya. Sehingga tahun depan bisa terbit. Amin ya. Amin. Kak Tiari ditunggu, terima kasih banyak. Makasih juga Mas Dio. Ini ada yang baru bergabung, sahabat kita, Kak Nabila, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, boleh berkenalan? Oke, perkenalkan nama saya Nabila. Saya berasal dari Kota Palu. Saya juga masih seorang mahasiswa yang sedang mencari-cari ilmu tentang bagaimana sebenarnya cara memulai untuk menulis, karena saya tertarik di dunia penulisan gitu. Itu saja mungkin, Kak. Makasih. Cara mulai menulis ya menulis saja, tetapi bisa diimbangi dengan banyak membaca. Kalau kita banyak membaca, nanti otomatis terdorong menulis. Jadi nulis aja dulu, nanti kita akan lebih pintar karena tulisan itu dipengaruhi oleh bacaan kita, Kak Nabila. Kalau memoir yang akan ditulis kira-kira tentang apa? Perjalanan kuliah atau apa kira-kira yang ingin ditulis? Atau Untold Stories dulu yang boleh ikut? Kalau sejauh ini Kak, sejauh ini saya sering menulis kayak setiap apa yang saya rasa hari ini menarik untuk ditulis, ya saya ketik di laptop kayak begitu. Jadi di laptop itu sudah ada beberapa chapter yang saya bagi di per folder begitu, kayak hari ini tanggal berapa, hari apa,
saya mau menulis tentang saya beruntung ketemu satu orang ini. Kayak begitu-begitu saja sih, Kak. Sejauh Oh ini iya, belum ada. personal story sekali ya. Oke. Nah, Sudah berapa halaman? kalau untuk berapa halamannya sih, kadang satu hari itu biasanya ada yang 2 lembar, ada yang 1 lembar, tapi dia terbagi di beberapa folder begitu. Kayak Word pertama ada yang judulnya tentang saya ketemu orang, tentang hari ini saya dapat pengalaman apa, kayak begitu-begitu saja sih, Kak. Pokoknya tentang hari-hariku. Hari-hariku yang penuh haru ya misal ya kan ya. Itu bisa diteruskan Kak menjadi catatan inspiratif. Rencananya sih begitu, Kak. Cuman lagi cari-cari ilmunya juga sih, bagaimana caranya supaya menarik untuk dibaca sama orang kayak begitu. Untuk menarik perhatian atau mencuri perhatian pembaca, Anda harus sering konten di media sosial sehingga Anda punya banyak followers. Itu salah satu strateginya. Posting aja Kak tulisan Anda. Masih ini sih, masih malu. Oh iya nggak apa-apa. Sementara kalau misalnya masih malu bisa disimpan sendiri atau mungkin dibaca oleh sahabat ya kan, dia sahabat terdekat punya ya Kak ya. Ya oke. Kami tunggu ya Kak ya progresnya bulan depan. Kemudian ini ada yang baru bergabung lagi bersama kita. Akunnya oke, boleh berkenalan. Halo, selamat pagi. Atau mungkin Kak Mima dulu. Halo. Halo, silahkan berbagi bersama kita Kak Mima. Tapi nggak apa-apa nih ya, off cam Kak Oke, Dio. no problem. Oke, monggo. Oke, jadi kalau saya tuh kenapa ya saya tuh senang banget kalau diajak Kak Dio tuh nulis atau disuruh cari ide gitu mau bikin apa gitu ya. Karena Diomedia itu, soalnya saya tuh ikut dari zaman Diomedia kapan ya, jadi saya tuh ngeliat banget perkembangannya di Diomedia dari Kak Dio-nya sendiri, dari organisasinya. Jadi buat saya jadi merasa berada di dalam suatu tempat yang memang mengajak orang lain untuk berkembang gitu. Nah, apalagi sekarang kan Kak Dio udah mulai punya Diomedia tuh udah mulai punya kantor yang lebih mapan ya Kak Dio ya. Jadi Insya Allah. Berarti Kak Mima pas ke Solo itu nggak sempat ke kantor lama, akhirnya nanti menengok putrinya ke kantor baru ya Kak ya? Insya Allah Oktober deh jalan-jalan ke sana Kak Dio. Oke, saya tunggu ya Kak ya sama putrinya. Yeah. Hati-hari main lagi Kak, hati-hari ke kantor baru kami Kak. Ayo Ti, barengan Ti. Hati-hari. Nah, kalau ide sebenarnya sih Iya. Insya Allah. ya barengan yuk. Soalnya anak saya nih tiba-tiba dipanggil sama dosennya untuk kerja di Jogja. Jadi kalau mau ke Solo gampang. Asik. Ya, Asik. Iya. Ya. Nah, kalau untuk memoir yang untuk pribadi udah mulai nulis Kak Dio, cuman belum, jadi apa aja saya tulis lah, jadi belum tahu tuh sebenarnya saya belum punya gambaran besar mau bikin apa gitu. Ya. Cuman kalau ngelihat beberapa kali Kak Dio posting itu kan tentang self growth gitu ya, atau personal growth ya. Ya, personal growth. Nah, mungkin saya jadi teride untuk membuat memoir yang terkait dengan perkembangan diri, terutama karena pengalaman saya juga nih jadi coach kan ceritanya. Nah, mungkin itu tuh yang mau saya buat gitu kelihatannya. Pas di company itu. Di company sekarang kan jadi coach profesional nih Kak Dio. Jadi ya kayaknya bisa nih saya menggali diri saya sendiri terkait dengan hal-hal itu, kelihatannya sih begitu ya yang saya lihat nih. Kayaknya setiap kali memberikan coaching itu kan perlu persiapan materi dan itu bisa dibukukan loh Kak. Ya. Kaya itu. Itu sangat kaya loh itu. Memberikan materi itu akan memperkaya kita dalam menulis nanti. Saya pun sangat bersyukur mengajar seperti ini.
belajar bersama ya, menumbuhkan diri dan juga bertumbuh dengan teman-teman, itu sebenarnya membuat saya lebih pintar. Serius. Saya Iya, mau belajar lagi, intinya kayak gitu. iya benar. Heeh, itu. Ya itu sih yang saya rasakan. Jadi kayaknya saya membantu orang mencapai tujuannya, loh saya sendiri kok juga jadi terbantu ya gitu. Saya Nah sendiri iya, juga namanya ini tumbuh bersama. Mungkin itu ya bisa jadi ide tuh tumbuh bersama ya Kak Dio ya. Ya, kalau coaching yang dilakukan oleh Kak Mina boleh nanti dituliskan untuk kerangkanya. Itu mulai dari kapan? Ya Kak ya, boleh cerita dulu mungkin awal-awal coaching. Oh, jadi dimulai dari kapan, terus bagaimana dulunya seperti apa, terus sekarang seperti apa gitu ya, Itu bisa juga. menjadi premis atau latar belakang Kak Mima menulis memoir tunggal tentang dunia coaching seperti itu. Coaching itu sangat perlu loh teman-teman, Bapak Ibu, Ibu semua. Atau mungkin Kak Amanda mungkin lebih ini ya, lebih global untuk apa namanya dunia climate, organisasi yang sangat besar, lingkup benua, menjadi penatar ya. Kalau keamanan menjadi penatar untuk lingkungan. Nah, kalau dunia coaching ini awal mulanya seperti apa? Nanti teman-teman boleh menyimak dan juga boleh apa namanya mengikuti progres selama 6 bulan Kak Mima dan juga progres teman-teman yang lain. Itu bisa saling tuker apa ya, tuker pengetahuan dan sebagainya. Nah, sekarang Kak Mima boleh berbagi latar belakangnya setelah atau selama dulu di apa perusahaan yang sebelumnya Kak Mima untuk coaching ini. Oh ya, kalau secara pengalaman saya kan sebenarnya psikologi, terus kemudian berkarirnya di bidang human resources tuh. Nah, kalau seperti Kak Ana juga berarti psikologis ya latarnya ya. Iya gitu. Kak siapa Kak? Kak Ana Kartika. Oh Kak Ana. Nah nanti mungkin Ikut kita zona bisa. nyaman juga loh. Kenapa? Dulu ikut zona nyaman. Oh iya, iya, ingat. Nah, ya gitu. Jadi dari pengalaman di company, kemudian saya lihat kalau sebenarnya coaching itu salah satu metode pengembangan sumber daya manusia yang luar biasa gitu ya. Nggak semata-mata hanya training aja gitu. Nah, dari situlah mulai saya setelah nggak kerja lagi, setelah lepas dari dunia korporasi, fokus ke area coaching gitu Kak Dio, itu lebih kurangnya sih. Ya itu bisa menjadi latar belakang ya. Kalau menurut Kak Mima pembagian dunia coaching itu seperti apa sih sebenarnya yang di-coachingkan untuk pertumbuhan apa ya untuk human resource pertumbuhan manusia? Oh iya ya, bisa diambil dari situ ya Kak Dio ya? Iya, apa saja yang dibutuhkan atau mungkin dari undangan-undangan corporate yang meminta Kak Mima untuk mengisi sehingga apa ya akan memperkaya pembaca nanti. Yang selama ini dilakukan di bidang apa? Human resource atau apa? Lebih banyak sih memang human resource gitu, lebih ke arah pengembangan ini kepemimpinan. Leadership. Leadership ya. Begitu. Ya. Oke Kak Mima. Outline-nya sudah dibuat belum yang perkembangan dari pengalaman kemudian sampai saat ini coachingnya? Belum Mas Dio, nanti saya coba lagi deh. Soalnya ini kepala saya biasa kan, delima tuh suka banyak maunya Kak Dio. Oke, thank you Kak Mima. Oh teman-teman yang belum menulis memoir My Untold Stories, Jejak Batu yang Tertinggal, sampai akhir bulan ini ya teman-teman ya kami tunggu. Kak Mima terima kasih banyak. Sama-sama Kak Dio. Yang oke, silakan. Yang akun oke boleh berkenalan. Oke, sekarang ke Kak Dwi Rahmayanti. Silakan Kakak. Halo Kak. Ya, silakan. Boleh kenalan dulu di komunitas ini. Biasanya kan di Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri ya. Silakan Kak Dwi. Maaf izin off cam ya Kak. Boleh, silakan. Salam kenal teman-teman, nama saya Dwi. Di sini saya ikut di Akademi
akademi untuk menulis buku pengembangan diri. Nah, apalagi ya Kak? Kalau yang di memoir ingin nulis apa? Kalau di memoir mungkin saya dari penjelasan Kak Dio tadi, saya mungkin tertarik untuk menulis memoir tentang yang penyakit gitu Kak, perjalanan Kesehatan ya? tentang kesehatan itu sih Kak. Karena juga basicnya kan saya dari bidang kesehatan dulu. Itu sih Kak mungkin. Boleh cerita mungkin latar belakangnya, apa yang menyebabkan ingin tertarik menulis tentang dunia kesehatan nanti? Terhadap Oke, diri jadi sendiri atau yang pernah ditangani? terhadap diri sendiri sih Kak. Jadi dulu itu kan saya tenaga medis, seorang perawat. Terus pada suatu ketika saya sakit gitu, sakit sampai dirawat lama. Dan akhirnya perjuangan gimana balik lagi untuk bisa berkarya produktif lagi sampai kayak sekarang itu perjuangannya itu sih mungkin itu sih Kak. Dan di dalamnya juga ada religiusnya juga di situ. Itu sih Kak. Mungkin yang akan saya sampaikan Akan diangkat ya? gimana berjuangnya gitu loh balik lagi. Yang dulunya biasanya kuat, kalau jaga malam nggak tidur berapa hari kuat, sekarang jadi lemah gitu. Dan akhirnya buat nge-up diri lagi untuk semangat dan akhirnya bisa berkarya lagi lebih produktif lagi itu walaupun bukan di bidang kesehatan lagi itu sih Kak yang saya buat itu kalau buat memoir. Oke, jadi berkaryanya dulu berkarya di dunia medis berapa lama Kak Dwi? Lama sih Kak dari saya kuliah berapa tahun ya? Dari tahun 2000 berapa ya? Tahun 2008, 2009, 10 dari 2011 sampai waktu awal-awal COVID. Ini pas awal-awal COVID itu saya ada di rumah sakit lagi dirawat. Pas baru kasus pertama COVID di Jakarta, nah itu saya lagi dirawat Kak. Jadi setelah itu saya keluar resign. Jadi tenaga medis. Oh iya. Lama sih. Biasanya dirawat jadi pasien ntar rasanya. Iya ya, rasanya beda ya. Rasanya kayak kita harus berdamai dan akhirnya itu juga membuat buku pengembangan diri itu juga terkait yang ingin saya tulis juga itu mendasari bagaimana saya berdamai itu juga sih Kak. Oke. Ditunggu. Baik Kak. Terima kasih Kak Dwi. Sekarang mungkin teman-teman sudah selesai menulis outline atau belum atau butuh waktu lagi? Kak Eka sudah siap outline-nya? Iya Kak, mungkin Boleh kayaknya butuh bagikan? waktu lagi sedikit ya Kak. Ya, atau yang sudah jadi dulu, yang sudah jadi berapa baris, silakan untuk disampaikan. Oh ya teman-teman, kalau kita punya support system atau komunitas, ini namanya support system atau saling dukung, ya saling bertumbuh, saling belajar, itu kita progres berkaryanya lebih cepat teman-teman. Itu saya sangat mengiyakan karena saya dulu ikut komunitas memoir, komunitas Sasar Power. Dulu saya tuh ingin nulis cerpen, ingin di media, kemudian menerbitkan buku itu kan mengalami kebingungan. Hal yang membingungkan itu bisa dipecahkan secara langsung kalau kita punya support system di komunitas. Komunitas apapun itu menjadi akselerasi atau percepatan bagaimana kita belajar. Jadi teman-teman yang tidak punya teman menulis itu perlu teman pendukung. Ya kita di sini saling dukungnya di sini, saling berbaginya di sini, saling belajar bertumbuhnya di sini bareng-bareng kayak gitu. Itu namanya support system. Support system itu banyak caranya ya. Kalau ingin menjadi penulis ya bergaul dengan penulis begitu. Salah satu seperti itu. Saya pun sama. Saya belajar penerbitan ya harus bergaul dengan teman-teman dari penerbitan supaya ekosistemnya sehat, ekosistemnya saling tumbuh, saling mendukung seperti itu. Kak Eka silakan untuk berbagi. Apa dulu yang sedapatnya dulu boleh disampaikan. Nanti teman-teman akan menyusul. Silakan. Baik Kak Dio. Jadi ini tadi kan Kakak bilang untuk 10 bab pertama ya Kak ya. Yang pertama itu bab 1 di balik pantai Tanjung Pinang. Indah sekali pastinya. Jadi itu tentang kelahiran saya gitu ya, tempat kelahiran saya dan nanti mungkin ada sedikit mengenai
kenangan manis bersama nenek saya di sana. Nenek masih hidup? Alhamdulillah masih hidup, Kak, masih ada. Alhamdulillah. Oke, Iya. nikmat sekali. Saya punya nenek itu sampai 96 tahun dan belum Oh pikun. iya ya. Belum pikun. Iya Kak, karena emang ya deket ya, cukup deket juga. Jadi saya mungkin bakal masukin salah satu kenangan nanti di bab awal. Kemudian di bab 2 ini menyusuri jejak kecil di TK Wiyata Bakti. Jadi ini yang pas waktu saya di Balikpapan, waktu kenangan di TK mungkin ya Kak, gitu. Kemudian bab 3-nya ini perjalanan menuju Jember, Jawa Timur. Ini kisah waktu saya pindah ke Jawa Timur dan udah mulai masuk di tingkat SD gitu Kak ya. Di SD-nya itu SDN Sudamekar 4. Jadi mungkin ada beberapa hal nanti mungkin saya perlu gali lagi gitu Kak untuk yang kisah di bab 3-nya ini. Terus di bab 4-nya itu masuk ke ini Kak, mungkin ke pertualangan gitu. Kayak saya waktu SMP tuh seneng banget gitu ya ikut kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi mungkin ada salah satu kisah dan saya tuh sempat kecewanya adalah saya nggak dapat izin ortu saya untuk ikut Jambore Nasional waktu itu di Jakarta. Dan itu memang ya banyak pertimbangan karena saya udah kelas 9 ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya nggak diizinin. Jadi itu bakal jadi masuk cerita saya juga nanti. Lalu bab 5 itu pribadi yang mandiri. Jadi di sini saya pindah SMA itu di Pasir ya di Tanah Grogot, Kalimantan Timur, yang dimana saya dari awal itu akhirnya memutuskan untuk ikut tante saya untuk merantau gitu kan Kak, sekolah di SMA Negeri 1 Tanah Grogot. Jadi ini ada cerita unik juga. Jadi saya di sana itu ikut tante saya tuh saya jualan bunga gitu. Jualan bunga, tante saya anggrek kayak apa sih Tanaman kayak ya. untuk hiasan-hiasan gitu Kak, tanaman. Iya benar. Saya Jadi suka saya loh tuh selalu tanaman hias. Saya suka loh. gitu. Oh, Jadi Kak dia juga pecinta tanaman ya. iya suka. Kan waktu itu ada eh, lagi naik-naiknya ya, naik daun gitu kan Kak waktu bunga lagi ini. Jadi saya Antorium. ya mungkin salah satunya itu juga ada. Jadi anggrek hias waktu itu saya ikut jualan tante saya dan setelah itu masuk ke bab pokoknya di bab 5 itu masih awal-awal SMA gitu kan Kak. Nanti di bab 6-nya itu di sini nah ini saya tulisnya terbang tinggi di SMA. Jadi karena kebetulan alhamdulillah saya salah satu mahasiswa juga yang aktif ikut perlombaan. Jadi mungkin saya bakal cerita juga nanti yang kisah saya sama guru saya itu dan akhirnya saya bisa ikut sampai perlombaan di tingkat provinsi gitu Kak. Terus di bab 7 ini saya cerita masalah galau saya. Jadi itu judulnya terjebak di persimpangan kelas 12. Nah, itu tuh gimana kalau kelas 12 tuh kayaknya gimana ya? Kayak bingung gitu ya antara kalau yang mau masuk kuliah itu gimana kayak gitu. Nanti bakal saya ceritain di bab 7. Kemudian di bab 8-nya saya mungkin ini udah masuk nanti waktu saya udah kuliah gitu, Kak. Ya, di bab kuliah tuh kan pasti banyak ya dinamikanya. Nanti di bab 8 sampai bab 10 ini Kak, saya belum mikirin gitu mau kuliah ini mau ceritain dari mana gitu. Itu sih Kak dia sementara. Oke, Kak Eka, keren sekali outline-nya. Bulan depan Iya, sudah terima berapa kasih bab ya? banyak Kak. Boleh merencanakan satu bab atau 2 bab kira-kira untuk progres bulan depan. Kita akan ketemu sebulan sekali teman-teman selama 6 bulan. Gitu ya Kak, iya ya. Mungkin Kira-kira. ini 1 bab dulu kali ya Kak, tapi nanti lihat lagi kalau misalnya bisa sampai 2 bab mungkin ya 2 bab gitu Kak dia. Ya. Oke, nanti kita ketemu di sesi berikutnya di bulan Oktober ya Kak Eka. Terima kasih Kak Eka untuk outline-nya. Silakan yang menyampaikan lagi. Kak Suci mungkin. Silakan. Belum Kak, skip dulu Kak Agi. Oh iya, tak tunggu ya. Oke, atau Kak Nabila silakan. Kak Anita mungkin. Kak Wafik silakan Kak Wafik.
Tadi sudah, Kak. Oh ya sudah ya, ya. Yang belum siapa silahkan. Kak Di sudah. Kak Raka nih yang Raka, coba boleh bantu. Saya belum, Kak. Oke. Kak Mima, Kak Tiari silahkan. Saya kan pengen bikin buku tuh karena hobi saya mengumpulkan foto. Jadi kalau itu masuk gimana ya, Mas Dio? Buku fotografi, masuk buku Iya, fotografi. jadi Bisa juga itu. Jadi saya namanya misalnya kan, photobooks namanya. tapi di dalam itu ya itu yang saya Ada tadi quotes-nya bilang, ya. sebenarnya fotonya nggak ada hubungan ya dengan itu, tapi saya berpikir lebih menarik bersanding. Misalnya kan saya mau cerita tentang malaikat nih, maksudnya sebenarnya ini buku menyadarkan kita supaya kita sadar bahwa ada pembantu, bahwa Allah mempunyai pembantu berupa malaikat gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya masukkan ayat-ayatnya atau hadisnya tentang malaikat tuh saya sandingkan dengan foto, itu gimana, Mas Dio? Bisa. Itu nanti seperti The Wisdom, jadi foto plus kutipan kayak gitu bisa. Oh iya, walaupun nggak berhubungan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sebagai pendukung boleh. Oh iya. Mungkin bisa Ya, ditambahkan cerita-cerita Kak Tiari, itu bisa. iya. Jadi mungkin bab 1 itu saya membahas bahwa kita itu harus pertama beriman kepada yang gaib. Itu kan ada ayatnya ya. Nah, dari situ bab 2-nya bahwa salah satu rukun iman itu kan beriman dengan malaikat. Nah, jadi emang diperintahkan, memang harus kita beriman dengan malaikat kan. Nah, bab 3 itu apa saja, bahwa kita itu pada akhirnya kita membawa raport di akhirat nanti itu hasil tugas dari malaikat yang mencatat apa-apa yang sudah kita kerjakan. Nah, mungkin yang keempat nih saya ada referensi juga malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Nah, terus mungkin nanti saya akan ceritakan pengalaman-pengalaman saya bahwa oh iya emang malaikat itu ada gitu aja sih. Menurut Mas Dio gimana, apa lagi? Bisa, itu mungkin saya punya buku judulnya Roh ya. Oh ya. Roh itu yang menulis seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, judulnya Roh. Nanti keren banget itu. Jadi saya bahasnya benar bukan karena saya manusia biasa. Terus ya itulah mengungkapkan bahwa ya ini gitu. Pengalaman menulis secara spiritual, perjalanan spiritual itu, tapi ada foto-fotonya kayak gitu bisa. Ya gitu sih Mas Dio. Karena dunia game memang ada ya kan ya. Terima kasih Kak Tiari, planning sama-sama. Silakan yang belum monggo silakan. Atau ini ada yang ditanyakan dulu atau yang ingin disampaikan, silakan. Kak Dio, saya sedikit ingin bertanya. Oke, silakan Kak Wafi. Ini kan kalau di penulisan buku pengembangan diri ada grupnya tersendiri. Nah, kalau untuk penulisan memoir tersendiri ada enggak, Kak? Ada. Nanti ada. Yang bulan ini tugasnya ada 2 yang menulis memoir bersama-sama. Life lesson ya tentang pelajaran berharga dan my untold stories, jejak batin yang tertinggal. Jadi teman-teman juga boleh ikut yang bulan ini. Ditunggu. Ada Kak.
Atau mau dimasukkan semua? Itu nanti kalau ada acara-acara semua grup itu dikabari sebenarnya. Kalau satu grup itu sudah cukup sebenarnya. Untuk ikut satu grup di Diomedia itu sudah cukup. Diomedia itu ada 3 grup utama ya. Grup reseller itu para pedagang buku. Terus memoir paling banyak. Terus satu grup akademi menulis pengembangan diri. Tapi kalau misalnya ada acara seperti ini, kita share ke seluruh grup. Yang ikut ya sedikit, paling 10, 12 kayak gitu. Baik, nanti ini saya boleh dimasukkan di grup Memoir. memoir. Yang Untold Stories ya. Oh, Tapi iya. ini jangan lupa ikut nulis ya yang Untold Stories. Siap-siap, Kak. Oke, terima kasih Kak Wafik. Berikutnya silahkan yang ingin disampaikan. Oh, azan ini. Hampir azan. Mbak siapa ya? Atau Kak siapa? Silahkan. Yang belum. Sebelum kita akhiri, kalau misalnya kesempatan ini baru proses awal pembuatan outline. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, saya ingin izin untuk menyampaikan daftar isi memoir saya dari Kebumen ke Purwokerto yang versi terbaru. Jadi ini cetakan kedua itu versi terbaru. Akan saya tunjukkan daftar isinya. Ini adalah sampulnya. Ya, izin menampilkan teman-teman. Ini adalah sampul terbaru. Apakah terlihat, Kak Tiari? Iya, terlihat. Ini ada jaketnya, ini jaket bukunya, ini cover depannya, ini ada jaket bukunya. Ini saya tambahkan dengan hasil penelitian mahasiswa psikologi tentang manfaat menulis memoir. Manfaat menulis memoir itu lumayan sangat memberi pengaruh besar kepada saya. Oke, saya akan bacakan teman-teman. Dari latar belakang saya menulis memoir, saya bisa mengetahui akar masalah hidup yang saya hadapi. Kemudian melakukan konfrontasi dan kontrol diri, sehingga saya bisa menulis positif dan mengambil makna hidup sebagai memoaris. Penulis memoir namanya memoaris. Jadi ketika saya melakukan 5 kali wawancara, ada hasil wawancara yang menggunakan alat ukur psikologi. Ya, seperti panah-panah banyak banget. Ini ada hasilnya, nomor 1-5, mengambil makna hidup ya, mengambil makna dari patah hati dan bisa move on, mengambil makna dari Kebumen Purwokerto dan menjadikan bulian sebagai motivasi, menolong diri sendiri dengan memoir. Jadi kalau kita menulis memoir itu menolong diri sendiri atau menerapi diri. Makna menulis memoir bagi saya adalah merasa sembuh, kenal dengan potensi diri, merasa dibutuhkan, sangat mengenal diri sendiri, mengetahui sisi kehidupan optimis, menjalani kehidupan, sudah selesai dengan diri, banyak bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, mensyukuri tiap cerita yang ditulis, ya, merasa berharga karena menulis memoir, dan merasa berhasil menjadi memoaris itu. Untuk outline-nya ini, saya sudah berhasil menulis tahun 2000. Saya menulisnya itu sudah lama. Menulisnya itu saya tunjukkan. Jadi menulis dari Kebumen ke Purwokerto itu yang memoir tunggal saya ini, teman-teman. Tahun 2012 saya izin menyampaikan. Oke. Ya. Dari naskah dari Kebumen ke Purwokerto mulai ditulis awal April di Kartosuro Sugiharto 2012, diselesaikan di Grujugan itu desa saya. Kebumen menjelang Lebaran tahun 2012. Jadi mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Saya menulis memoir ini sebanyak 400 halaman. Aslinya 600 tapi beberapa dibuang ya karena terlalu sensitif, jadi saya pangkas saja jadi 400-an halaman. Kemudian ini daftar isinya. Kalau saya paling mudah ini di bagian belakang adalah foto album, lampiran foto.
ketika saya kuliah lulus menjadi ahli media dulu, saya D3 dulu ya teman di Unsur. Beda banget, Mas Dio, beda. Ini ketika saya di kos zaman dulu, ya Allah. Gondrong ya. Ini ketika saya di HMI, saya dulu ikut HMI teman-teman, dengan teman-teman kader HMI. Lucu banget. Iya, gitu adalah jangan. Itu. Ya, bentar, ini ada, sebentar saya tarik aja. Sebentar, saya langsung ke outline saja, ke daftar isi. Iya. Oke. Cetakan ketiga, cetakan pertama 2017, cetakan kedua 2019, cetakan ketiga 2020 ada dengan hardcover. Oke. Saya ingin mengutip salah satu filsuf favorit saya, Borges. Dari berbagai instrumen manusia, tak syak lagi yang paling mencengangkan adalah buku. Yang lain adalah perpanjangan ragamu. Mikroskop dan teleskop adalah perpanjangan penglihatan, telepon adalah perpanjangan suara. Lalu kita memiliki bajak dan pedang, perpanjangan lengan, ya, pakai ini ya tangan, tapi ingin menebas ya perpanjangan lengan. Namun buku berbeda. Buku adalah perpanjangan ingatan dan imajinasi. Jadi kalau kita punya ingatan, punya pengalaman, punya imajinasi di buku kan, maka akan panjang umurnya. Ini saya tulis 2012 teman-teman. Saya menunggu 5 tahun untuk terbit. Karena apa? Waktu itu bingung menerbitin gimana ya. Waktu itu saya belum punya penerbit. Akhirnya harus bergaul dengan banyak teman-teman penerbitan. Teman-teman percetakan juga. Ini adalah daftar isinya teman-teman. Aku lahir sebagai anak ke-9. Saya total 10 bersaudara. Aku bisa berjalan lagi. Dulu saya pernah lumpuh saat kecil. Aku rambutnya jembrang panjang. Ini ada 30 bab. Iya. Iya teman-teman. Terima kasih banyak hari ini teman-teman semua, teman-teman memoir yang saya banggakan bersedia hadir, bersedia untuk menulis memoir bersama-sama, memoir tunggal ya, yang akan kita terbitkan tahun depan. Mungkin ini dulu ada yang mungkin disampaikan sebelum kita tutup. Silakan Kak Tiari, Kak Amanda, dan juga yang lain. Monggo. Mungkin saya mau menyampaikan benar banget tadi yang apa tuh manfaat menulis memoir ya. Saya merasakan banget mengenal diri sendiri, terus merasa punya potensi, merasa berharga. Tapi beda ya, bukan berarti sombong, tapi merasa berharga, jadi ingin bersyukur. Merasa berharga itu artinya bersyukur sebenarnya. Ya benar, bersyukur, terus ingin terus bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Ya mungkin itu aja. Sama jangan lupa foto Mas Dio. Oh iya, makasih Kak Tiara diingatkan. Ada yang lain mungkin sebelum saya untuk foto bersama, ada yang disampaikan lagi mungkin? Makasih Kak Tiari. Iya. Ada lagi teman-teman? Kalau dari saya sih kayaknya makin bersemangat ya Kak. Tadi ngelihat memoir sedikit dari Kak Dio tuh kayaknya benar-benar menginspirasi juga dari saya pribadi gitu. Kalau dari memoir tadi Kak Dio tuh nggak bisa dibagiin ya Kak? Apanya? Yang contoh tadi bacaannya yang dari Kebumen ke Purwokerto. Oh ya? itu bisa dilihat di web, bisa dilihat untuk tugasnya. Oh. Ini saya kirim di website ya. Ini Kak. Boleh Kak dikirim ya. Saya kirim tugasnya aja ya. Kalau bukunya enggak. Iya Kak. Boleh dikirim ulang Kak Dio. Ya bentar. Terima kasih Kak. Sama-sama. Dio. Mana ya bentar. Ini teman-teman bisa diakses program menulis pendampingan. Kak, ini saya tulis. Kak Eka ya? Kak Eka Setia, ini diklik saja program pendampingan menulis memoir. Sudah saya di grup ya? Di kolom chat.
Di kolom. Kalau enggak bisa mengunjungi di website www.diomedia.id. Kak Setia ikut di grup yang mana ya? Kak Eka? Iya, saya ikut di ini My Untold Stories ya. Oh iya, saya kirim ulang Untold Story. Saya kirim ulang di grup juga untuk tugasnya. Baik, Kak. Iya, ada yang lain mungkin masih ada waktu 20 menit. Makasih Kak Eka. Iya, Kak, sama-sama. Oh iya, udah, Kak. Iya, iya. Yang lain mungkin? Atau sambil jalan nanti ya. Kita ketemu bulan depan setiap pertengahan bulan untuk menulis memoir tunggal. Pendampingannya adalah setiap bulan sekali. Tujuan kita adalah saling tumbuh bersama, saling mendukung begitu. Saling berbagi cerita kehidupan. Kalau yang Akademi Menulis Pengembangan Diri ini adalah program utama untuk mulai tahun ini ya. Nanti setiap tahun juga ada Akademi Menulis Pengembangan Diri juga setiap tahun begitu. Kalau tidak ada kita tutup dengan foto bersama. Terima kasih semuanya.